Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube saya, Sales Magic, rajanya jualan. Sudah lama sekali saya jarang mengupload video ya teman-teman, yang berhubungan atau terkait dengan dunia sales dan dunia marketing. Nah, tapi tenang, karena mulai hari ini dan seterusnya saya akan kembali seperti biasanya ya, untuk membuat konten-konten yang berhubungan tentang dunia marketing dan dunia penjualan. Nah, gini teman-teman, saat ini kita sedang digemparkan dengan fenomena kelangkaan minyak goreng. Karena apa? Karena sebenarnya itu kalau kita pikir secara sekilas ya teman-teman, ini nggak masuk akal. Kenapa minyak goreng itu bisa terjadi harganya itu naik drastis, ditambah barangnya itu susah untuk didapatkan. Kalau beberapa bulan yang lalu, saya pernah membuat video peluang usaha freelance dan grosir minyak goreng. Video tersebut sudah ditonton oleh ratusan ribu orang ya teman-teman. Dan karena fenomena ini juga, Instagram saya itu banyak sekali yang DM ya dari teman-teman subscriber, "Bang, minta alamatnya supplier minyak goreng dan lain sebagainya." Padahal di semua video saya sudah selalu mengatakan dengan sangat jelas ya teman-teman semuanya, bahwa semua cara yang saya kasih di video ya itu adalah cara untuk mencari ya, cara untuk mencari nomor dan alamat distributor. Bukan saya ngasih ini loh nomor distributornya. Kenapa? Karena setiap kota itu distributornya berbeda-beda ya. Kota A distributor minyak gorengnya ada, kota B distributornya itu ada. Jadi kalaupun saya kasih nih, ini kontak supplier di kota saya, kalian hubungi tidak akan direspon karena beda kota. Jadi yang saya share itulah cara mencari nomor distributor di kota kalian. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya teman-teman untuk awal video ini. Nah tapi gini, kira-kira menurut kalian apa sih penyebab dari kelangkaan minyak goreng? Nah, jadi gini, ada empat ya teman-teman, ada empat alasan kenapa minyak goreng itu bisa langka di Indonesia. Bahkan beberapa hari kemarin itu di kota saya sempat gak ada, bener-bener gak ada minyak goreng teman-teman. Tapi sekarang udah alhamdulillah sudah membaik. Apakah ada permainan di sini? Apakah ada beberapa oknum yang melakukan penimbunan minyak goreng? Ya, jadi kita akan bahas bareng-bareng ya teman-teman. Jadi saat terjadi sebuah fenomena seperti ini, kita jangan bersuuzon ya teman-teman. Kita harus selalu berhusnuzon atau berprasangka baik kepada siapapun. Nah, nanti saya akan jelaskan 4 hal kenapa minyak goreng itu bisa langka ya. Tapi ngomong-ngomong, seperti yang sudah saya katakan ya, minyak goreng itu adalah bisnis yang tidak akan ada matinya. Selama masih ada manusia, maka bisnis minyak goreng tidak akan ada matinya. Kenapa? Karena minyak goreng digunakan sehari-hari untuk memasak ya. Jadi kelangkaan minyak goreng ini juga berdampak kepada banyak industri rumah tangga ya, industri makanan terutama ya teman-teman. Karena apa? Nggak ada minyak goreng, mau goreng makanannya pakai apa? Ya ya. Oke, langsung saja kita bahas bareng-bareng 4 alasan penyebab kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Silakan disimak. Kelangkaan minyak goreng disebabkan karena ada kenaikan dari sisi permintaan atau demand dan penurunan dari sisi penawaran atau supply. Nah, di sini ada setidaknya 4 penyebab kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Yang pertama adalah naiknya harga minyak nabati. CPO merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Nah, saat ini harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan harga. Kenaikan itu dari harga 1.100 US dollar menjadi 1.340 US dollar. Nah, akibat kenaikan CPO, produsen minyak goreng lebih memilih menjual minyak goreng ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri. Kenapa? Karena produsen akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila menjual minyak goreng ke luar negeri. Itu adalah faktor pertama ya. Terus faktor kedua, pemerintah mencanangkan program B30. Program B30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30% diesel dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar.
Jadi ada peralihan menuju ke produksi biodiesel. Saat ini konsumsi yang seharusnya digunakan untuk minyak goreng digunakan untuk produksi biodiesel. Hal itu karena ada kewajiban untuk pengusaha CPO agar memenuhi market produksi biodiesel sebesar 30%. Terus alasan ketiga adalah karena pandemi belum selesai. Jadi ada beberapa negara di belahan dunia yang sedang mengalami gelombang ketiga pandemi. Konsumen luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati juga mulai beralih ke CPO. Dan yang keempat, penyebab kelangkaan minyak goreng di Indonesia adalah proses distribusi dan logistik. Hal penting juga tak lepas dari produsen minyak goreng yang hanya ada di beberapa daerah saja. Sedangkan proses distribusi minyak goreng dilakukan ke berbagai daerah di Indonesia. Jadi sementara berkaitan dengan logistik, harga kontainer saat ini lebih mahal dari sebelumnya. Shipping atau perkapalan juga mengalami kenaikan harga. Faktor itu mendorong harga kebutuhan minyak goreng mengalami kenaikan. Naiknya harga minyak goreng ini juga akan mendorong inflasi secara umum. Dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi beberapa sektor. Di antara sektor industri makanan, rumah tangga, dan semua produksi yang menggunakan bahan baku minyak goreng. Itu adalah alasan ya teman-teman, alasan kenapa minyak goreng itu langka di Indonesia. Dan oleh karena itu juga dampaknya juga akan lebih terasa terhadap inflasi, terutama dari segi IHK.